bisa penyerang kiri, lebih kuat di kiri sebenarnya, tapi dia bisa kanan dan di tengah. Itu juga alhamdulillah tadi Bapak Presiden sampaikan saya sudah ditandatangani beliau. Jadi tinggal prosesnya sekarang tentu balik bagaimana untuk proses lanjutannya, yaitu mengangkat sumpah. Dilaporkan ke Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto. Itu tugas dari Pak Ketua Umum PSSI untuk melaporkan ya, bahwa ini akan ada penambahan pemain. Tentunya perlu ini untuk laporkan agar beliau tahu, karena Pak Prabowo juga sebagai salah satu pembina ya di tim nasional kita ya di PSSI. Mengambil keputusan untuk menambah 2 pemain ini, memperkuat timnas kita, dan tentu 2 pemain ini memiliki skill yang telah kita lihat bersama-sama dan sudah pasti direkomendasi. Mereka sudah bisa memperkuat timnas kita dan insya Allah akan membawa timnas kita untuk paling tidak bisa mengimbangi. Resmi berkostum Garuda, dapat restu Prabowo Subianto, Victor Gyökeres dan Joel Piru sah perkuat Indonesia. Langkah besar kembali tercatat dalam perjalanan sepak bola nasional. Setelah melalui proses panjang dan penuh perhatian publik, 2 pemain keturunan Eropa, Victor Gyökeres dan Joel Piru, resmi berseragam timnas Indonesia. Keputusan ini semakin kuat setelah mendapatkan restu langsung dari Prabowo Subianto, yang menandai dukungan penuh dari level tertinggi pemerintahan terhadap pengembangan sepak bola nasional. Kabar ini menjadi momen bersejarah yang langsung menyita perhatian publik. Tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di berbagai negara, terutama di Eropa. Banyak pihak melihat bahwa Indonesia kini semakin serius membangun kekuatan tim nasional dengan pendekatan yang terencana. Kehadiran Victor Gyökeres membawa karakter striker modern yang lengkap. Ia dikenal memiliki kekuatan fisik yang dominan, kecepatan dalam bergerak, serta agresivitas tinggi saat menghadapi pertahanan lawan. Dalam banyak pertandingan, ia mampu menjadi pembeda melalui penetrasi dan ketajaman di depan gawang. Di sisi lain, Joel Piru memberikan dimensi berbeda. Ia dikenal sebagai penyerang yang mengandalkan teknik, ketenangan, dan kecerdasan dalam membaca situasi. Kemampuannya dalam mengontrol bola serta menciptakan peluang menjadikannya pemain yang sangat efektif di lini depan. Kombinasi kedua pemain ini menciptakan potensi lini serang yang sangat berbahaya. Dengan karakter yang saling melengkapi, tim pelatih memiliki banyak opsi dalam menyusun strategi. Langkah ini tidak lepas dari peran penting Erick Thohir yang terus mendorong percepatan penguatan skuad nasional. Dengan dukungan dari Prabowo Subianto, proses yang sebelumnya kompleks kini dapat berjalan lebih lancar. Dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam keberhasilan langkah ini. Sepak bola tidak hanya menjadi olahraga, tetapi juga bagian dari identitas nasional. Dengan adanya sinergi antara federasi dan pemerintah, berbagai program pengembangan dapat berjalan lebih efektif. Namun, keberhasilan administrasi bukanlah akhir dari perjalanan. Tantangan berikutnya adalah bagaimana mengintegrasikan kedua pemain ke dalam sistem tim. Adaptasi menjadi kunci utama. Meskipun memiliki kualitas individu yang tinggi, mereka harus mampu menyatu dengan gaya bermain tim nasional. Pelatih memiliki peran penting dalam memastikan bahwa potensi yang dimiliki dapat dimaksimalkan. Strategi harus disesuaikan agar kehadiran Victor Gyökeres dan Joel Piru memberikan dampak nyata. Di sisi lain, para pemain lokal juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan ini. Persaingan dalam tim akan meningkat, dan setiap pemain dituntut untuk memberikan performa terbaik. Hal ini dapat menjadi dorongan positif jika dikelola dengan baik. Kehadiran pemain dengan pengalaman Eropa juga memberikan dampak dari sisi mentalitas. Mereka membawa standar profesionalisme yang tinggi, yang dapat menjadi contoh bagi pemain lain. Dalam latihan maupun pertandingan, interaksi ini dapat meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan. Namun, penting untuk menjaga keseimbangan. Pengembangan pemain lokal tetap harus menjadi prioritas utama. Naturalisasi harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang, bukan solusi instan. Dengan pendekatan yang tepat, kombinasi antara pemain lokal dan naturalisasi dapat menciptakan tim yang kuat dan berkelanjutan. Kabar ini juga membawa dampak besar dari sisi popularitas. Perhatian media internasional terhadap Indonesia meningkat secara signifikan.
Nama Indonesia kini semakin sering disebut dalam diskusi sepak bola global. Hal ini membuka peluang baru, baik dari sisi komersial maupun pengembangan. Namun, ekspektasi juga ikut meningkat. Publik berharap bahwa langkah ini akan membawa hasil yang nyata. Tekanan ini harus dikelola dengan baik oleh tim pelatih dan pemain. Di sisi lain, supporter Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung tim. Atmosfer yang tercipta di stadion seperti Stadion Utama Gelora Bung Karno dikenal sebagai salah satu yang paling luar biasa. Dengan kehadiran pemain-pemain baru, atmosfer ini diprediksi akan semakin meriah. Namun, dukungan tersebut harus tetap dalam koridor positif. Sportivitas dan rasa hormat terhadap lawan harus tetap dijaga. Kembali pada momen bersejarah ini, kehadiran Victor Gyökeres dan Joel Piroe menjadi simbol dari ambisi baru. Indonesia tidak lagi hanya menjadi peserta, tetapi ingin menjadi pesaing di level internasional. Dalam jangka panjang, langkah ini dapat memberikan dampak positif yang besar. Mulai dari peningkatan kualitas tim hingga pengembangan sepak bola nasional secara keseluruhan. Namun, semua ini membutuhkan kerja keras dan konsistensi. Perjalanan masih panjang, dan tantangan akan terus datang. Dengan dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah, federasi, pelatih, pemain, dan supporter, harapan untuk mencapai tujuan semakin terbuka. Kini, perhatian tertuju pada bagaimana tim nasional akan tampil dengan kekuatan baru ini. FIFA Matchday dan berbagai ajang internasional lainnya akan menjadi panggung untuk membuktikan kualitas yang dimiliki. Dan dengan restu dari Prabowo Subianto, langkah besar ini menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia sedang bergerak menuju masa depan yang lebih cerah dan penuh harapan. Langkah cepat kembali diperlihatkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Tanpa menunggu waktu lama, proses naturalisasi dua striker Eropa, Victor Gyökeres dan Joel Piroe, langsung dikebut demi memastikan keduanya bisa tampil membela timnas Indonesia pada ajang FIFA Matchday Juni tahun 2026. Kabar ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia benar-benar serius mempersiapkan diri menghadapi agenda internasional yang semakin kompetitif. FIFA Matchday bulan Juni dipandang sebagai momentum penting untuk menunjukkan perkembangan sepak bola nasional di hadapan dunia. Dengan menghadapi negara-negara kuat, Indonesia membutuhkan kekuatan terbaik di setiap lini, terutama lini serang. Disinilah peran Victor Gyökeres dan Joel Piroe menjadi sangat krusial. Victor Gyökeres dikenal sebagai striker yang memiliki kombinasi kekuatan fisik, kecepatan, dan agresivitas tinggi. Ia mampu menembus pertahanan lawan dengan determinasi yang kuat serta memiliki kemampuan finishing